Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NIM 2413040001 dari program studi PGSD. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Sutriani. Materi yang akan saya bahas adalah komponen-komponen pengembangan kurikulum. Berikut adalah outlines atau pokok pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian kurikulum. Yang kedua, komponen utama pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada komponen tujuan. Yang keempat, ada komponen isi atau materi pelajaran. Yang kelima, ada komponen metode atau strategi. Dan yang terakhir, ada komponen evaluasi. Oke, kita memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan pendidikan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan sekarang ada komponen utama pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Komponen tujuan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada TPN, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada TI, tujuan institusional. Yang ketiga ada TK, tujuan kurikuler. Dan yang terakhir ada TP, tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pembelajaran. Menurut Hilda Tabah, kriteria untuk memilih isi atau materi kurikulum sebagai berikut. Materi itu harus relevan dengan kenyataan sosial dan kultural. Materi itu harus memiliki keseimbangan. Terus materi harus mencakup berbagai ragam tujuan. Materi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik. Dan sekarang ada komponen metode atau strategi. Nah, komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Menurut Tirokjeni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari dua pengertian di atas, ada dua hal yang perlu diamati, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, berarti rangkaian atau tindakan. Yang kedua, ada strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pokok pembahasan selanjutnya ada komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini merupakan usaha yang sulit dan kompleks karena banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang yang terlibat dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, ada 3 dimensi yang masing-masing mempunyai 2 komponen. Yang dimensi pertama ada formatif. Nah, formatif ini evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksana kurikulum. Dan yang kedua ada sumatif. Sumatif ini adalah proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu. Dan dimensi yang kedua ada proses.
Proses ini evaluasi metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Dan juga yang kedua, dimensi kedua ini ada produk yang dievaluasi ialah hasil-hasil nyata yang dapat dilihat dari silabus. Dan dimensi yang ketiga ada operasi sama hasil belajar siswa. Operasi ini dievaluasi keseluruhan secara proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Dan hasil belajar siswa di sini maksudnya dievaluasi hasil belajar siswa berkenan dengan kurikulum yang harus dicapai. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sudah sampaikan bahwasanya proses pelaksanaan kurikulum harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yaitu upaya guru untuk membelajarkan peserta didik baik sekolah melalui kegiatan tatapan muka maupun di luar sekolah melalui kegiatan terstruktur dan mandiri. Dalam konteks inilah guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.